Kalau kita ngomongin bubur ayam, hampir semua orang Indonesia pasti pernah makan. Tapi pernah nggak kepikiran, sebenarnya bubur ayam itu dari mana? Siapa yang pertama kali bikin? Dan kenapa ada satu daerah di Bekasi yang buburnya bisa viral sampai keliling Jabodetabek? Bukan cuma soal rasa, tapi soal perjalanan hidup, kerja keras, dan sistem yang unik banget. Hari ini, kita bakal kupas tuntas semuanya. Dari sejarah bubur di Indonesia sampai fenomena bubur motor Tambun yang viral, semuanya akan kita bahas lengkap. Untuk itu jangan kemana-mana ya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Dan percaya atau enggak, di balik semangkuk bubur, ada cerita yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalau kita tarik ke belakang, bubur sebenarnya bukan makanan asli Indonesia. Bubur berasal dari tradisi kuliner Tiongkok yang dikenal sebagai congi, beras yang dimasak dengan air banyak sampai jadi lembut. Diperkirakan, makanan ini sudah masuk ke Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu, lewat jalur perdagangan dan pencampuran budaya masyarakat Tionghoa. Dan dari situ, bubur mulai berubah. Di Indonesia, bubur tidak lagi sekedar nasi cair, tapi berkembang jadi bubur ayam yang kita kenal sekarang, dengan topping yang ramai dan juga khas. Ada ayam suwir, ada cakwe, bawang goreng, kecap manis, kecap asin, sampai sambalnya. Dan yang menarik, tidak ada satu nama pasti siapa penciptanya. Karena bubur ayam Indonesia bukan hasil satu orang, tapi hasil perjalanan panjang budaya yang terus beradaptasi. Nah, dari semua jenis bubur ayam yang ada di Indonesia, ada nih satu cerita yang berbeda, yaitu bubur Tambun. Kalau kamu pernah beli bubur pagi-pagi di Jakarta atau di Bekasi, kemungkinan besar itu bubur punya akar dari sini, daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Tempat ini bukan cuma tempat jualan bubur, tapi bisa dibilang seperti pabrik hidup bubur ayam. Dan yang bikin menarik, ini bukan bisnis modern loh. Ini sistem lama yang tumbuh pelan-pelan sejak sekitar tahun 1980-an. Dimulai dari orang-orang biasa yang hanya ingin mencari nafkah. Awalnya, pedagang bubur di Tambun ini jualan keliling, menggunakan gerobak, didorong sendiri, dan juga keluarnya sangat pagi banget. Sederhana sih, tapi dari situ, semuanya mulai berkembang. Nah, sampai di titik ini, saya mau tanya dulu. Teman-teman sudah tahu belum nama kampung yang terkenal sebagai asal bubur Tambun ini? Karena ternyata, ini bukan cuma satu tempat. Dan yang pertama, ada Kampung Pulo. Letaknya di wilayah Tambun Selatan, masih masuk kawasan desa Sumberjaya. Kalau ditarik lebih dalam, ini berada di lingkungan RT sekitar situ yang dari dulu memang dikenal sebagai tempat tinggal para pedagang bubur. Dan yang menarik, kok bisa dari satu kampung ini lahir banyak penjual bubur? Ya jawabannya sederhana sih, karena ini sudah turun-temurun. Dari keluarga, diteruskan ke anak, ke saudara, sampai ke tetangga. Dan yang kedua, ada Kampung Buwek. Masih di wilayah Tambun juga, tidak jauh dari Kampung Pulo. Dan ceritanya juga hampir sama nih. Awalnya hanya beberapa orang yang jualan. Tapi karena hasilnya terasa, yang lain jadi ikut deh. Tanpa disadari, dua kampung ini berubah jadi pusat lahirnya pedagang bubur. Bukan karena dirancang, tapi karena kebiasaan yang terus diulang. Dan dari sinilah, bubur Tambun mulai menyebar kemana-mana. Kalau kamu langsung datang ke sana nih, suasana sangat beda. Bukan ramai pembeli sih, tapi ramai pedagang. Motor berjajar, orang sibuk ambil bubur. Ada yang buru-buru, dan ada juga yang santai. Rasanya seperti pasar, tapi khusus bubur. Dan di situ, kamu mulai sadar, ini bukan lagi jualan kecil, ini sudah menjadi sebuah sistem. Sekarang pertanyaan penting, buburnya dibuat dari mana? Apakah setiap pedagang masak sendiri? Dan jawabannya tidak selalu. Justru disinilah uniknya, ada sistem semi terpusat. Bubur dimasak dalam jumlah besar, pakai dandang yang besar, biasanya oleh keluarga atau supplier tertentu.
Jadi, pedagang tinggal datang deh ambil bubur, lalu bisa langsung jalan jualan. Kenapa seperti ini? Karena ini lebih efisien. Bayangin coba, kalau semuanya harus dimasak sendiri. Butuh waktu, tenaga, dan biaya lebih besar. Dengan sistem ini, semua bisa fokus jualan. Dan hasilnya, rasa bubur tetap konsisten. Kamu beli di Jakarta, rasanya bisa mirip dengan yang Tambun. Dan sekarang kita masuk ke rutinitasnya. Ini bagian yang jarang orang tahu. Pedagang bubur Tambun, hidupnya dimulai saat orang lain masih tertidur. Sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, mereka sudah bangun. Ambil bubur, siapkan topping, cek perlengkapan, dan pada jam 4 pagi, mereka sudah jalan untuk berkeliling. Mencari titik ramai, kadang di perumahan, kadang di pinggir jalan, kadang di pasar. Dan targetnya sangat jelas, yaitu orang yang mau berangkat kerja, orang yang butuh sarapan cepat. Makanya, bubur selalu identik dengan suasana pagi. Dan biasanya nih, sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, bubur sudah habis terjual. Dan itu bukan karena mereka berhenti jualan, tapi karena memang sudah laku. Satu pedagang bisa jual 100-200 porsi dalam sehari. Bayangkan, dari satu motor kecil bisa menghasilkan ratusan porsi makanan setiap hari. Setelah itu, mereka pulang, istirahat, dan besok akan mengulang hal yang sama. Nah, sekarang kita coba bahas isi buburnya. Kenapa bubur Tambun ini sangat khas? Karena komposisinya ramai, tapi tetap balance. Buburnya lembut, tidak terlalu encer, ayamnya banyak, bukan sekedar topping tipis. Ditambah juga ada cakwe, toncay, daun bawang, bawang goreng, dan sambal. Rasanya gurih, tapi tetap ringan. Dan ini cocok banget untuk sarapan. Ada juga hal yang lebih penting lagi, yaitu harganya tetap terjangkau. Sekitar 10-15 ribu rupiah saja. Murah kan, tapi mengenyangkan. Kalau kita lihat lebih dalam, bubur Tambun ini bukan sekedar makanan. Ini sistem ekonomi kecil yang berjalan tanpa banyak orang sadar. Dari satu kampung bisa menyuplai bubur ke seluruh kota. Tanpa branding besar, tanpa iklan mahal, yang dilakukan cuma satu hal, yaitu konsistensi. Dan mungkin itu yang bikin bubur ini bertahan sampai sekarang. Kalau kalian pernah makan bubur motor, itu kemungkinan besar dari Tambun. Coba tulis deh di kolom komentar, kalian tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Tapi kalau dipikir-pikir, ini sangat menarik banget ya. Karena tanpa sistem modern, tanpa strategi marketing besar, tanpa brand besar, mereka tetap bisa bertahan, bahkan berkembang sih. Dan ini bukti bahwa ekonomi mikro bisa kuat kalau ada jaringan dan konsistensi. Dan kalau kita ringkas nih, 3 hal yang penting dalam cerita ini sih. Yang pertama, bubur ayam Indonesia adalah hasil adaptasi budaya panjang. Yang kedua, bubur Tambun berkembang dari sistem komunitas yang kuat. Dan yang ketiga, konsistensi sederhana bisa menghasilkan dampak yang besar. Kadang kita melihat bubur hanya sebagai makanan, tapi ternyata di balik satu mangkuk bubur ada sejarah, ada kebiasaan, dan ada kerja keras yang terus diulang setiap hari. Dan mungkin itu sih yang selalu membuatnya terasa berbeda. Dan gimana menurut teman-teman? Tulis pendapat di kolom komentar ya. Mungkin informasinya sampai sini dulu. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.